Saya sedang terburu-buru. Jadi saya tidak bisa menemani Anda makan. Anda tinggal menunggu untuk menikah. Menanti cucu. Ibu yang baik menunggu. Pergi. Memperlambat. Benar-benar takdir yang sempit. Ini Su Qingyu. Meminta Anda untuk mencari Pak Lei. Untuk membahas proyek, kan? Kebetulan, aku juga. Dan saya memberitahu kamu. Proyek grup Yufeng. Saya sudah pasti, Pak Lei hari ini, mengumpulkan kita bersama, adalah untuk melakukan evaluasi terakhir. Sampai detik terakhir. Siapa yang kalah siapa yang menang. Belum tentu. Kita lihat saja. Seseorang pingsan. Cepat panggil ambulans. Lebih baik sedikit masalah daripada banyak. Sekarang di dunia ini, menjadi orang baik itu sulit. Nak, Anda sebaiknya jadi orang baik sampai akhir. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Rapat dimulai. Masih ada waktu 20 menit. Aturan grup Yufeng sangat ketat. Terlambat 1 detik, kamu bahkan tidak bisa masuk ke ruang pertemuan. Apakah itu untuk menyelamatkan orang? Atau untuk proyek? Kamu harus berpikir dengan baik. Takutnya, seharusnya tidak ada masalah, kan? Tanda vital pasien stabil. Diperkirakan akan segera sadar. Sekarang, orang Samaria yang baik hati seperti Anda, tidak banyak lagi. Aduh, itu bagus. Saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Ah, hei. Tuan, Anda sudah sadar. Tuan Lei, bagaimana keadaan Anda? Ini sebenarnya terjadi apa ya? Kenapa saya bisa berada di sini? Tuan, Anda mengalami kondisi darurat. Baru saja seorang pria yang baik hati mengantar Anda ke sini. Jika terlambat beberapa menit, takutnya, benar, dermawan yang menyelamatkan saya. Siapa namanya? Oh, namanya Chen Qi. Dalam setengah jam, saya ingin bertemu dengan Tuan Chen ini, mengucapkan terima kasih secara langsung. Ya. Kamu tidak bisa masuk. Saya datang untuk menghadiri pertemuan proyek. Oh. Undangan. Saya punya. Surat undangan. Tidak masalah. Tapi, kamu tidak bisa masuk. Kenapa? Sudah melewati waktu. Saya hanya terlambat 1 menit. Pertemuan ini sangat penting bagi saya. Tolong, beri sedikit kemudahan. Kenapa berisik? Apa ini pasar tradisional? Pergi. Kenapa ribut? Hai, asisten Wang. Tidak ada yang ribut, hanya masalah kecil. Asisten Wang, kan? Namaku Chen Qi. Saya datang hari ini untuk mengikuti perusahaan Anda. Pertemuan proyek. Bisakah Anda memberikan sedikit kelonggaran? Izinkan saya masuk. Kamu Chen Qi? Ya. Apakah Anda mengenal saya? Tidak, saya tidak mengenal Anda. Perusahaan punya aturan. Kalau terlambat 1 detik, tidak boleh masuk. Hati-hati. Bagaimana kamu bisa masuk? Tentu saja. Saya masuk dengan berjalan. Kamu sudah terlambat. Sesuai aturan. Kamu tidak berhak masuk. Siapa yang berani begitu? Berani mengabaikan aturan. Memasukkan kamu ke dalam. Apa masalah dengan orang ini? Apa dia punya latar belakang yang luar biasa? Sampah. Sebaiknya kamu jujur. Siapa yang melanggar aturan dan membiarkanmu masuk? Kalau tidak, saya akan langsung menelepon satpam. Akan kukeluarkan kamu. Saya yang mempersilakan dia masuk. Pertemuan ini ditunda karena suatu alasan. Jadi, dia tidak terlambat. Selain itu, Pak Lei ada urusan mendadak hari ini. Pertemuan hari ini akan dipandu oleh Ms. Lei. Proyek ini selalu dipantau oleh Tuan Lei. Tiba-tiba diganti orangnya. Rasanya tidak terlalu tepat, kan? Ya, Nona Lei. Tuan Lei sangat menghargai proyek ini. Sekarang tiba-tiba diganti orangnya. Tidak mungkin itu Tuan Lei. Ada masalah, kan? Ayah saya ada di rumah sakit. Kondisinya belum diketahui. Informasi ini tidak bisa disebarkan keluar. Tuan Lei punya rencana lain. Proyek ini, saya akan mengambil alih sepenuhnya. Siapa yang memiliki pendapat, sekarang bisa keluar.
karena tidak ada yang keberatan. Maka, silakan, keluarkan buku perencanaan Anda. Tunggu sebentar. Apakah kamu memiliki pendapat? Nona Lei adalah putri tunggal Tuan Lei. Satu-satunya pewaris grup Yufeng. Kamu yang akan mengambil alih proyek ini sepenuhnya. Itu sudah seharusnya. Itu hanya aturan yang ditetapkan oleh Tuan Lei. Apakah Nona Lei akan melanjutkan aturan itu? Tentu saja. Proyek grup Yufeng. Tidak peduli siapa yang bertanggung jawab. Aturannya tetap sama. Mengerti? Nona Lei. Ini adalah proposal dari grup Dafu kami. Usul. Wah, jelek. Di mana buku perencanaan saya? Jangan-jangan kamu bahkan tidak membawa proposal, kan? Proyek sepenting ini. Bahkan tidak ada rencana. Hahaha, saya jelas-jelas sudah membawanya. Mungkin saya kehilangannya. Apakah anak-anak bermain rumah-rumahan? Menghadiri pertemuan proyek. Bahkan tidak ada rencana. Sesuai dengan kebiasaan grup Yufeng. Bagaimana ini harus ditangani? Tidak ada rencana. Dianggap sebagai pengunduran diri. Tunggu. Saya ingat sekarang. Nona Lei, ketika saya datang hari ini, saya menemui seorang lansia pingsan. Saya langsung membawanya ke rumah sakit. Buku perencanaan saya mungkin tertinggal di rumah sakit. Aku akan mengambilnya sekarang. Apakah itu oke? Hahaha. Alasan seperti ini pun bisa dibuat. Terjadi kesalahan sebesar ini. Berpikir bisa membuat alasan. Menyembunyikan kesalahan dan lolos begitu saja. Apa kamu kira bahwa grup Yufeng? Aturan itu hanya pajangan. Kamu kira ini apa? Apakah anak-anak bermain rumah-rumahan? Tapi saya juga tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, seseorang yang bahkan tidak lulus SMA, yang masih sangat imut, bagaimana bisa tahu betapa pentingnya proposal itu? Manajer He, mendengar maksudmu. Kamu tahu, tentu saja kenal. Saya bahkan tahu. Dia baru saja mulai mengenal pekerjaan ini. Sebelum ini, dia hanya seorang pengantar makanan. Siapa yang bernama He? Jangan terlalu berlebihan. Aduh, aku benar-benar menebaknya. Jadi panik. Kamu, sudah. Rencana kalian semua. Aku sudah membacanya. Saya nyatakan, grup Yufeng, perusahaan yang memutuskan untuk bekerja sama, adalah grup Dafu. Sesuai dengan peraturan, kontrak akan ditandatangani di tempat. Manajer He, silakan naik ke panggung. Proyeknya hilang. Jangan berharap mendapatkan 10 juta. Kenapa aku bisa begitu ceroboh? Ternyata kehilangan rencana. Setelah tanda tangan, kontrak akan resmi berlaku. Tunggu sebentar.